semuanya? Oke Bu. Tetap semangat ya. Pasti. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan, tetap selalu diberikan semangat, kesehatan gitu ya. Selalu bersikap positif, jujur, dan bertanggung jawab tentunya. Gitu ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Baik, siapa yang memulai memimpin doa? Oke, baik Simon, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami akan memulai kegiatan praktik kami. Semoga kegiatan ini lancar dan diberi kemudahan. Tuhan bimbinglah kami dan lancarkanlah acara ini. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Vincentius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang senyawa kovalen polar dan non polar. Nah, untuk mengawali supaya kita lebih bersemangat, maka kita perhatikan dulu tayangan berikut ini. Ya, kita sudah menyaksikan video. Ya, bagaimana filmnya? Bagus apa tidak? Menarik. Menarik. Apanya yang menarik? Ya, sebelumnya ini tadi saya melihat Yusuf hadir ya. Hadir. Yusuf ada ya. Bagaimana film yang kalian lihat tadi? Makna apa yang ada dalam film yang baru saja kita lihat tadi? Terus melangkah. Terus melangkah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa. Ya, hidup. Ternyata ada kegiatan positif. Iya, lakukan hal-hal yang positif. Iya, benar sekali apa yang kalian sampaikan tadi ya. Hidup singkat. Waktu kita selama di dunia ini pendek begitu ya. Kita lahir dari bayi, kemudian beranjak, bertumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa, kemudian sampai kuliah, bekerja, kemudian menjadi tua, dan akhirnya menutup usia. Semua mengalami hal yang demikian. Maka kita harus menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, melakukan hal-hal yang positif supaya apa yang kita cita-citakan ke depannya itu nanti bisa terwujud. Nah, hari ini kita akan belajar tentang senyawa kovalen polar dan non polar. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang ikatan kimia, ikatan ion, ikatan kovalen, koordinasi, begitu ya. Nah, dari situ kita juga belajar tentang struktur Lewis. Ada yang masih ingat tentang struktur Lewis? Apa itu struktur Lewis? Struktur yang menggambarkan tentang elektron valensi.
struktur yang menggambarkan tentang elektron valensi. Ya, tepat sekali. Nah, elektron valensi itu adalah elektron yang paling luar. terletak di kulit terluar. Bagaimana kita bisa mengetahui elektron valensi dari suatu atom? Dikonfigurasikan. Ya, masih ingat ya? Kalau konfigurasinya salah, pasti untuk menentukan elektron valensinya juga salah. Gitu. Nah, harus dipelajari kembali untuk yang masih belum paham tentang struktur Lewis. Nah, kembali lagi, senyawa kovalen polar dan nonpolar. Apa sih senyawa kovalen polar dan nonpolar itu? Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layar ya. Belum ada, Bu. Ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Apa yang Sudah, kalian amati gambar yang sudah saya tampilkan itu? Ada gambar apa? Minyak dan air. Minyak, air. Minyak dan air. Minyak dan air ya. Bagaimana minyak dan air itu? Apakah saling Tidak dapat menyatu. tidak dapat menyatu? Ya, tidak dapat Ya. menyatu. Kenapa kok minyak dan air tidak dapat menyatu? Karena bersifat Karena tidak sama sifatnya. Iya, karena sifat dari minyak sama air tidak sama sifatnya, gitu ya. Tidak saling menyukai, gitu ya. Sama seperti sifat manusia ya. Jadi senyawa itu sifatnya sama seperti manusia. Kalau misalnya kalian dengan sang kekasih ya sudah putus begitu ya. Kalau sudah putus berarti saling marahan ini ya, saling marah, satunya benci gitu ya, tapi yang satunya masih suka. Nah, karena sifat yang berbeda ini tidak bisa disatukan lagi, pasti akan menolak begitu. Nah, kalau misalnya ketemu gebetan, nah gebetan calon ya, nah yang digebet ini tidak suka, tapi yang tidak suka kan? Nah yang suka ini tadi ingin mendekat, ya jelas tidak bisa karena sifatnya berbeda begitu ya, tidak akan saling mendekat. Nah bagaimana caranya supaya saling mendekat, saling rukun lagi? Nah ada mak comblang gitu ya, mak comblang ini sifatnya mendamaikan antara sang mantan dengan kekasihnya, mantan satunya. Nah, berusaha untuk mendamaikan supaya rukun kembali. Nah, sama seperti halnya sabun ya. Kalau kita makan gorengan, kemudian tangan kita berminyak, kalau dicuci pakai air, bagaimana? Tidak hilang. Tidak hilang. Nah, supaya minyaknya dapat hilang di sabun. di sabun. Sabun ini sifatnya sabun ini sifatnya seperti mak comblang gitu ya, menyatukan. Jadi sabun itu punya dua ujung ini mempunyai sifat yang berbeda. Ujung yang satu sifatnya polar, satunya lagi bersifat non polar. Nah, kalau polar nanti dia mengikat air, non polar dia bersifat mengikat minyak sehingga bisa menyatukan antara minyak dan air. Sehingga kalau tubuh kita berminyak gitu ya, habis dari luar penuh dengan kotoran, debu. Nah, mandinya harus pakai sabun, jangan mandi biasa ya, supaya bersih tubuh kita dari minyak-minyak. Itu fungsi dari sabun. Nah, kalau gambar yang sebelah ini ya, tarikan. ada tarikan ya. Jadi ada semacam gaya tarik yang sangat kuat ke salah satu ini ya, gambar kartun ini.
Kira-kira tertarik lebih kuat kemana? Ungu. Ke ungu. Kenapa kok lebih tertarik kuat ke yang ungu? Karena elektronnya lebih banyak. Iya, di sini ada gambar elektron ya. Elektronnya lebih banyak dibandingkan yang di sebelah kanan yang elektronnya lebih lemah mungkin ya digambarkan di sini. Nah, sehingga gaya tarik karena ke elektronegatifan, elektronnya lebih banyak sehingga dia lebih kuat. Nah, kalau lebih kuat lebih memunculkan kutub negatif gitu ya, karena elektronnya lebih banyak dibandingkan yang lemah begitu. Nah, ini dikatakan ikatan kovalen polar. Nah, apa sih? Dari tadi Bu Novi kok ngomong ikatan polar, non polar begitu. Apa itu senyawa kovalen polar dan non polar? Nah, makanya banyak senyawa-senyawa dalam kehidupan kita sehari-hari yang bersifat senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non polar. Tujuan belajar kita pada hari ini, nanti kalian dapat menganalisis senyawa kovalen polar dan non polar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, apa saja senyawa-senyawa itu? Nah, ini nanti kalian uji coba larutan-larutan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari melalui percobaan. Gunakan alat dan bahan yang mudah didapatkan yang ada di sekitar rumah. Oke. Jadi air ini saya gunakan air ya. Airnya kita tuangkan ke dalam tabungnya atau botol ya yang sudah kalian siapkan. Kemudian penggaris disiapkan. Sebelumnya harus digosok-gosok terlebih dahulu ya, digosokkan ke kain atau ke rambut yang kering. Lalu bentar ya. Setelah itu uji larutan yang ada di dalam tabung uret ya, dengan cara mendekatkan penggaris ke dekat larutan, jangan sampai penggarisnya terkena larutannya. Oke, kita alirkan larutannya. Ini air ya. Bisa tampak apa yang terjadi? Ternyata airnya bisa bergerak ya. Ketika didekatkan, airnya mendekat. Ketika dijauhkan, kembali lagi ke awal. Didekatkan, bergerak. Begitu. Bisa terlihat? Kita lihat ya. Lihat. Jadi airnya mendekat ketika penggarisnya didekatkan. Gitu. Itu air apa? Iya, itu air biasa, Jadi nanti lakukan sesuai dengan larutan yang sudah saya tugaskan di masing-masing kelompok. Jadi, ini air biasa. Alat dan bahan apa kemarin yang sudah saya sampaikan sebelumnya? Sudah disiapkan? Sudah, Bu. Bahan dan alat apa yang perlu disiapkan? Botol sebagai pengganti blue red, gelas garam, larutan garam dan larutan nyelek, Bu. Nyelek ceng. Ya, larutan garam, larutan gula,
kemudian deterjen, deterjen, minyak, vitamin C, minyak, minyak gitu ya. pertama Oke, vitamin, ya. Alatnya botol, botol. Oke. botol, pengaduk Oke. goreng, gas Baik, kimia, sudah siap ya. Betul, Sudah Kak. siap alat dan bahannya. jawab itu. Sudah Cukup. siap. Iya. Sudah siap alat dan bahannya. Nah, sekarang kalian kembali ke kelompok asalnya. Kelompok asal yang sudah saya bentuk di pertemuan sebelumnya. Nanti dari kelompok asal itu silakan kalian berdiskusi di kelompok ahlinya masing-masing, gitu ya. Kelompok ahli yang pertama waktu itu kelompok ahli ikatan ion, ya kan? Kelompok ahli ikatan ion itu menguji larutan deterjen dan garam. Kelompok ahli yang kedua menguji larutan minyak dan larutan gula. Kelompok ahli yang ketiga menguji Pertamax dan tablet vitamin C. Begitu ya. Setelah ini kalian berdiskusi di kelompok ahlinya masing-masing. Setelah itu nanti kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan informasi yang sudah didiskusikan di kelompok ahli. Setelah itu nanti kita kembali ke meet ini lagi ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Begitu ya? Oke, siap Bu. Oke. Oke, kita break dulu. Halo, selamat siang. Kelompok ikatan ion ya. Ahli ikatan ion. Ya, dibuka semua kameranya. Silakan. Bagaimana? Iya, betul. Dilarutkan dulu. Ayo segera dilarutkan. Ayo Bu Novit Melia. Dilarutkan cepat. Pertamax. Ya, pertama. Oh iya wis. Ayo, coba Bu Novi pengen lihat. Ini Fernando terus siapa lagi? Vero terus sama Abiel. Vero terus Abiel. 3. Iya. Oke, yuk. Itu larutannya apa saja yang mau dilakukan? Yang pertama dulu. Ini Bu, deterjennya Bu. Untuk Nah, ini Bu. ya. Sekarang langkah berapanya gimana Bu? Dan apanya nih? Yang masukkan larutan garamnya dulu. Terserah dulu ya. Nanti minyak sama Pertamaxnya terakhir saja. Ini minyak Bu. Ada 2 Bu. Iya, nanti terakhir. Ayo, ada apanya jadi. Kameranya ketemu ya. Misalkan Bu Novi bisa lihat. Ayo serius. Ayo, ayo. Ya. Ya, kameranya. Lo di tes ya. Dari bawah. Tes ya. Oke. Serang nggak? Ulangi lagi. Itu tadi apa itu tadi? Gula.
Kurang lama gosoknya. Terus ayo botolnya. Oke, udah cukup. Ditarik maju mundur, penggarisnya maju mundur. Oke. Dicoba terus ya untuk yang larutan berikutnya ya. Nanti Oke, dicoba untuk larutan yang lain ya. Mengikuti Bu. Coba penggarisnya kurang lama. Dikeluarin semua aja. Nggak apa-apa, biarkan mengalir nanti dituang lagi. Ini sambil digosok-gosok. Harus kering ya rambutnya. Nah, kepalanya hasilnya Bu. Ya? Kepalanya harus kering. Rambutnya yang kering. Kalau gunung gimana Bu? Ya pakai rambutnya yang ada rambutnya. Ulangi ya Bu ya. Ya. Oh ya Bu, mengikuti Bu. Ya. Oke. Bergerak ya? Nah. Oke. Dilanjutkan untuk yang larutan yang lain ya. Nanti ditulis di data. Jose siap untuk presentasi ya. Oke, sekarang waktunya untuk presentasi. Ya, sudah selesai untuk diskusi di kelompok ahli. Sekarang tiba saatnya kita untuk presentasi dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Baik, untuk kelompok asli yang pertama, silakan langsung disampaikan saja. Simon, boleh? Langsung disampaikan atau praktek lagi? Oke, coba dipraktekkan satu saja ya. Deterjen. Ayo Bu. Boleh. Yang deterjen ya Bu. Boleh ya. Ini larutan deterjennya ya Bu. Saya masukkan. Kemudian gosok-gosok. Rambut yang kering agak lama. Didekatkan, daun berbelok Bu. Coba lihat, geser dikit kameranya. Iya. Oke, ya. Ya, jelas ya. Oke? Jelas sekali. Ya. Jadi, hasilnya bagaimana? Untuk larutan deterjen Dapat dibelokkan. dapat dibelokkan. Dapat berbelok. Iya. Dapat dibelokkan ya. Baik. Selanjutnya. Oke, Abil. Iya Bu, Ya. jelasin semua ya Bu, hasil Iya. pengamatan dari Ya, silakan. larutan darah sampah. Ya, silakan dijelaskan. Hasil Buka, pengamatan kameranya dibuka, dari kameranya dibuka. praktikum. Kameranya dibuka. Oh iya Bu. Anjay. Hasil pengamatan dari
Partikel nggak polaran yang pertama yaitu lautan garam. Lautan garam dapat dibelokkan. Lautan garam dapat tertarik oleh magnet karena mengandung sifat polar dan larut dalam air. Yang kedua yaitu lautan gula. Lautan gula dapat dibelokkan. Lautan gula dapat ditarik oleh magnet karena mengandung sifat polar dan larut dalam air. Yang ketiga yaitu lautan deterjen. Lautan deterjen dapat dibelokkan. Lautan deterjen dapat ditarik oleh magnet karena mengandung sifat polar dan larut dalam air. Yang keempat, lautan vitamin C. Lautan vitamin C dapat dibelokkan. Lautan vitamin C dapat ditarik oleh magnet karena mengandung sifat polar dan larut dalam air. Yang kelima yaitu lautan pertama. Lautan pertama tidak dapat dibelokkan dan tidak lautan pertama tidak dapat tertarik oleh magnet karena mengandung sifat non polar dan tidak larut dalam air. Dan yang keenam, lautan minyak. Lautan minyak tidak dapat dibelokkan dan lautan minyak tidak dapat tertarik oleh air karena mengandung sifat non polar dan tidak larut dalam air. Sudah, Bu. Kurang satu, Bu. Kurang satu. Ya, siapa yang mau jawab? Apa, Bu? Yang satu kurang. Kurang satu apa? Bu, saya mau Apa? Lupa. Vitamin C belum. Oh. Vitamin C bagaimana kalau vitamin C? Sudah barusan ya. Vitamin C? Vitamin C itu polar. Sudah, Bu, dapat dibelokkan dan bersifat polar. Oke. Apa yang kurang? Iya. Bu, Ya. mau bertanya, Bu. Oke, baik Hasil ada. percobaan saya. Bu, Ya, silakan Feral. mau bertanya, Bu. Mau Iya. bertanya, Bu. Ya. Hasil percobaan saya untuk lautan deterjen tidak mengalami pembelokan, kenapa, Bu? Ya. Nah, Mungkin ada teman yang lain dari kelompok lain bisa menjawab? Boleh saya jawab, Bu? Ya, silakan Simon. Mungkin pada saat menggosokkan penggaris ke rambut kurang lama, Bu. Bisa Ya. diulang, mungkin bisa berhasil. Ya. Gitu, Bu. Ya, betul sekali ya, Simon. Tadi Simon sudah melakukan percobaan, terbukti ya bahwa deterjen itu dapat dibelokkan dan larut dalam air. Nah, mungkin saja apa yang dilakukan Feral itu terpengaruh dari penggaris yang digosokkan di rambut. Mungkin terlalu sebentar ya waktunya, kurang lama. Jadi menggosokkan ke rambutnya kurang lama. Bisa juga rambutnya pas basah. Jadi kayak listriknya itu dari penggaris masih kurang begitu. Jadi tidak berhasil ya. Ya, Bu, makasih, Ya. Bu. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa hasil percobaan yang kalian lakukan, larutan yang dapat tertarik oleh medan magnet adalah apa saja? Deterjen. Deterjen, Lautan yang dapat larut dalam air. gula, lautan gula, deterjen, Gula, deterjen, garam, vitamin C, vitamin C. ya betul. Yang dapat dibelokkan larut dalam air sudah pasti senyawanya bersifat Polar. Polar. ya, bersifat polar ya. Kemudian yang tidak dapat tertarik oleh medan magnet. pertama dan minyak Kenapa kok tidak dapat tertarik? karena Bersifat polar. Sifat non polar dan tidak dapat larut dalam air. Iya, bersifat nonpolar dan tidak larut dalam air. Ya, ciri-ciri senyawa polar dapat larut dalam air, memiliki kutub positif dan negatif, memiliki pasangan elektron bebas,
adanya pergerakan pada larutan jika didekatkan dengan listrik statis. Kemudian bentuk molekulnya, baik. Jadi ikatan kovalen nonpolar dapat kita definisikan ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatan PEI tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Jadi dicontohkan di sini adalah molekul I2. Kedua elektron dalam ikatan kovalen digunakan secara seimbang oleh kedua inti atom iodin tersebut. Jadi dilihat karena elektronnya seimbang, jadi I sebelah kiri ini elektronnya jumlahnya berapa? 7. 7. I yang di sebelah kanan? 7. 7. Karena jumlah elektronnya sama, sehingga tidak ada yang lebih elektronegatif. Nah, sehingga tidak muncul muatan-muatan pada kedua molekul kedua atom ini gitu ya, pada molekul I2. Tidak terjadi pengkutupan atau polarisasi muatan. Sehingga kalau tidak ada muatan, keelektronegatifannya tidak tertarik ke salah satu atom, maka senyawanya bersifat kovalen nonpolar gitu ya. Bagaimana dengan kovalen polar? Kovalen polar didefinisikan sebagai ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom. Senyawa kovalen polar biasanya terjadi antara atom-atom unsur yang berbeda keelektronegatifannya. Sudah pasti atomnya berbeda. Contohnya di sini adalah HF. H elektronnya jumlahnya berapa? 1. 1. Sedangkan F 7. 7. Dilihat dari jumlah elektronnya saja sudah jelas keelektronegatifannya berbeda. Yang lebih kuat keelektronegatifannya adalah F karena elektronnya lebih banyak. Iya, maka muncullah kutub di sini yang lebih elektronegatif memunculkan muatan negatif. Sedangkan H keelektronegatifannya lebih kecil, maka lebih positif. Makanya di sini muncul kutub-kutub positif dan negatif. Nah, munculnya kutub-kutub di sini menyebabkan senyawanya bersifat kovalen polar. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan perbedaan keelektronegatifan? Itu selisihnya. Jadi dihitung saja keelektronegatifan yang lebih besar siapa. Kalau yang contohnya di sini adalah HF, keelektronegatifan lebih besar di sini adalah F, sedangkan H lebih kecil. Nanti selisihnya dihitung berapa. Nah, sudah pasti nilainya tidak sama dengan 0 gitu ya. Itu sudah pasti senyawanya bersifat polar. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana caranya menentukan senyawa itu bersifat polar atau senyawanya bersifat nonpolar. Nah, dari keelektronegatifan kita bisa menentukan sifat kepolaran senyawa. Jadi yang mempunyai sifat polar atau nonpolar itu sudah pasti pada senyawa kovalen, gitu ya. Kemudian bagaimana perbedaan keelektronegatifannya? Perbedaan keelektronegatifan ini menyebabkan pasangan elektron ikatannya tertarik kemana? Ke salah satu unsur sehingga membentuk dipol, gitu ya. Nah, adanya dipol-dipol ini menyebabkan senyawanya bersifat polar. Nah, bagaimana dengan momen dipolnya? Jumlah momen dipolnya ini jika sama dengan 0 sudah pasti senyawanya bersifat non-polar. Nah, bagaimana dengan bentuk molekulnya? Jika bentuk molekulnya simetris sudah pasti senyawanya bersifat apa? Non-polar. Non-polar. Kalau senyawanya polar, Asimetris. bentuk molekulnya bagaimana? Kalau polar?
bentuknya Asimetrik. asimetris. Asimetris. Asimetris ya. Baik. Hari ini kita sudah belajar tentang senyawa polar dan nonpolar. Ayo sekali lagi, siapa yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Senyawa polar bisa kita tentukan dari Hasil percobaan. hasil percobaannya bagaimana? Dengan cara Dapat larut dalam air. Dapat larut dalam air, Dapat dibelokkan. dapat dibelokkan, dibelokkan. Molekulnya bersifat asimetris. bentuk molekulnya bersifat asimetris, bentuknya asimetris. Ya, Iya, Bu. Kalau nonpolar bagaimana? Tidak dapat larut dalam air. Tidak dapat larut dalam air, Tidak dapat dibelokkan. tidak dapat dibelokkan. Berbentuk Bentuk molekulnya simetris. Bentuk molekulnya simetris. Oke. Sampai sini masih ada yang mau ditanyakan? Enggak Tidak ada? tidak ada, Bu. Sudah paham? paham banget, Bu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk selanjutnya setelah selesai pembelajaran hari ini silakan mengerjakan soal evaluasi yang sudah saya share di Google Classroom. Gitu ya. Soal evaluasinya berbatas waktu. Ya, terus ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Jadi setelah ini silakan mengerjakan soal evaluasinya. Minggu depan kita bertemu lagi dalam materi selanjutnya tentang hukum dasar kimia. Gitu ya. Baik, saya akhiri. Semangat pagi. Pagi. Jangan sampai Oke. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. di mana, Bu? Ya. Hari, Bu.